وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 23 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian tafsirul Quran. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-9 dari Mushaful Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 58 sampai 60 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 58. Wa il, dan ingatlah ketika qulna, kami berkata kepada Bani Israel, udkhulu, masuklah kalian wahai Bani Israel, hadhil qaryah, pada desa ini, maksudnya Baitul Maqdis. Untuk apa? Fakulu, lalu makanlah, minha, darinya, haitsu syi'tum, dimanapun kalian inginkan, atau haitsu syi'tum, kapanpun kalian inginkan, raghadan, dalam keadaan longgar, wadkhulu, dan masuklah al-baba, pada pintu, yaitu pintu Baitul Maqdis, sujjadan, dalam keadaan sujud, maksudnya ruku', waqulu, dan ucapkanlah hittah. Hittah itu artinya ampunilah dosa kami. Naghfir lakum, maka kami akan mengampuni bagi kalian. Boleh dibaca naghfir, ra-nya dibaca, atau dengan idgham, naghfir lakum, kami akan mengampuni kalian, khatayakum, dosa-dosa kalian, wa sanazidu, dan kami akan menambah al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak menerima nikmat Allah dengan syukur. Ayat ini membicarakan bagaimana perintah Allah yang sangat jelas, perintah untuk ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, malah diingkari oleh Bani Israel. Maka maksud ayat ini diceritakan kepada kita umat Islam supaya kita tidak meniru mereka. Nikmat Allah semestinya disyukuri supaya kita mendapatkan nikmat tambahan. Tetapi kalau nikmat Allah dikufuri, demikian juga perintah Allah dilanggar, maka kita akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya musibah yang sekarang kita alami, Covid ini tiada lain karena kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Andai umat Islam atau manusia semuanya taat kepada Allah, tidak bakal ada covid begini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Karena itu masalah covid ini, dan katanya semakin hari semakin menyebar sekarang ini, kita bisanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Bisa kita baca pada qunut witir kalau kita salat witir, bisa kita doa pada qunut nazilah kalau kita salat 5 waktu. Ini termasuk tempat-tempat di mana kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari penyakit-penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa il qulna dkhulu hadhil qaryah. Bani Israel disuruh masuk desa. Desa apa ini? Diperselisihkan oleh ulama tafsir. Tapi sudah sering saya sampaikan bahwasanya tafsiran yang paling bagus adalah kita menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Nah, kalau ayat ini kita tafsirkan dengan ayat yang lain pada surat Al-Maidah,
akan kita temukan bahwasanya yang dimaksud Al-Qaryah ini adalah Baitul Maqdis. Mari kita lihat pada surat yang lain. Kata kuncinya Al-Muqaddasah. Disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, ini perkataan Nabi Musa. Udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke tanah yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang Allah sudah menetapkan untuk kalian. Jadi Allah sudah tetapkan bahwa Baitul Maqdis ini sebenarnya untuk Bani Israel sebagai warisan dari bapak mereka, yaitu Israel, Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Tetapi mereka tidak berani untuk masuk ke Baitul Muqaddasah. Kenapa? Waktu itu di situ ada orang-orang Amaliqah, Jababirah, yang mereka sangat kuat-kuat, yang mereka sangat gede-gede bodinya. Mereka disuruh berperang, tetapi mereka tidak berani melawan mereka. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwasanya kalau mereka masuk pasti menang. Mereka malah mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di Baitul Maqdis ada kaum Jabbarin. Ini kaum Amaliqah, keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dari jalur putranya yang bernama Sam bin Nuh. Orang-orangnya besar-besar, yang konon dalam riwayat itu disebutkan kalau Bani Israel itu dipegang oleh salah satu mereka bisa ditaruh di tangan gini, Pak. Nah, saking besarnya mereka. Tapi ini riwayat Bani Israel, riwayat Israiliyat yang belum tentu kebenarannya, boleh kita ceritakan tanpa kita yakini. Maka mereka mengatakan, kami tidak mau masuk. Dinasihati oleh dua orang. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ada dua orang dari umatnya Nabi Musa yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima. Allah sudah memberikan nikmat kepada dua orang ini. Siapa mereka tidak disebutkan. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Masuklah, kalau masuk pasti kalian akan menang. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan oleh Allah, ini Baitul Maqdis untuk kalian. Berarti kalau masuk pasti menang. Tapi mereka dasar orang-orang Bani Israel, mereka masih aja nekat. Mereka malah mengatakan, ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Selama-lamanya kami tidak akan masuk ke dalamnya selama masih ada Jabbarin tadi. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu Allah, berperanglah berdua saja. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini nunggu. Kalau nanti kamu sama Allah menang, maka kami akan masuk. Ini kan kurang ajar sekali, Pak. Disuruh taat kepada Allah tidak mau, dijanjikan pasti menang tidak percaya. Kemudian malah kurang ajar. Ini dosanya sudah bertumpuk-tumpuk ini. Dosa pertama disuruh tidak taat, kemudian diberi janji tidak percaya, kemudian malah meledek seperti ini. Pergi sana sama Tuhanmu. Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu berarti Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan sebagian ulama anta wa rabbuk, kamu dan saudaramu. Jadi Rabb di sini ada yang mengartikan akhu, saudaramu, yaitu Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Tapi Rabb itu lebih terkenal diartikan pemelihara atau Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wadkhulul baba sujada. Masuklah ke pintu Baitul Maqdis dengan sujud. Sujud ini maksudnya dalam keadaan ruku', karena menundukkan diri sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang berperang kemudian menang itu hendaklah jangan sombong, tetapi hendaklah tunduk, hendaklah dia menundukkan diri, menampakkan bahwasanya semata-mata menang ini bukan dari dirinya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah? Rasulullah naik onta. Waktu itu beliau masuk kota Makkah dalam keadaan menundukkan kepalanya begini. Sampai-sampai hampir jidat beliau ini menyentuh pada onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau tunduknya. Nah, maka tidak sombong, tapi menundukkan diri, menampakkan bahwasanya dia tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun, tapi kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittah, mereka disuruh mengatakan hittah. Hittah itu singkatan dari uhtut.
Uhtut itu artinya gugurkan. Uhtut anna dzunubana, gugurkan dosa-dosa kami. Nah, maka hittah ini kalau seperti bahasa yang biasa kita pakai itu ghufranak. Kalau kita keluar dari kamar mandi mengucapkan apa? Ghufranak, ya, ampunanmu ya Allah. Maksudnya saya minta diampuni oleh Engkau ya Allah. Nah, demikian juga mereka disuruh masuk dalam keadaan mengucapkan hittah. Ini menunjukkan juga bahwasanya kalau kita mendapatkan kemenangan dalam peperangan, mendapatkan kejayaan, hendaklah jangan lupa membaca istighfar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kenapa setelah menang disuruh istighfar? Mestinya menang kan alhamdulillah. Kenapa istighfar? Ya alhamdulillahnya ada, subhanallah wa bihamdi. Ini sudah alhamdulillah. Tapi disuruh istighfar, kenapa? Karena kita pasti punya kekurangan-kekurangan. Meskipun kita punya kekurangan-kekurangan, tetapi Allah menolong kita. Dan pertolongan Allah itu adalah nikmatnya. Apakah nikmat Allah sudah kita syukuri dengan benar? Nah, biasanya kita belum syukur dengan benar. Karena itu istighfar sangat tepat. Sama dengan orang sholat, selesai sholat salam, kemudian membaca istighfar 3 kali, astagfirullah. Kenapa? Sholatnya tidak sempurna. Sholat malah memikir ke sana kemari. Itu biasa kita, manusia begitu. Nah, maka istighfar tepat dilakukan setelah sholat, demikian juga tepat dilakukan ketika kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan naghfir lakum khatayakum, dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya, wa sanazidul muhsinin, orang-orang yang berbuat baik akan ditambah apa? Maksudnya tidak hanya diampuni dosanya, juga ditambah dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah, jadilah muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Segala sesuatu kita berbuat baik di dalamnya. Salat berbuat baik, kepada tetangga berbuat baik, kepada anak istri berbuat baik, kepada siapapun muhsin. Nah, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan sebagaimana dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani illal ihsan, surat Ar-Rahman ayat 60. Tidaklah balasan dari perbuatan ihsan, perbuatan baik, kecuali juga perbuatan baik juga. Jadi kalau kita berbuat ihsan, berbuat baik, Allah akan balas kita dengan ihsan. Maka Allah mengatakan di sini wasanazidul muhsinin. Kemudian Allah mengatakan fabaddal, lalu mengubahlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, yaitu di kalangan Bani Israel, qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, selain yang telah dikatakan kepada mereka. Fa anzalna, lalu kami turunkan, alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, rijzan, siksaan yang dahsyat, minas sama, dari langit, bima kanu, dengan sebab apa yang adalah mereka itu yafsukun, berbuat fasik. Maksud ayat ini adalah mereka disuruh mengucapkan hittah, yang artinya ampuni dosa kami, malah mereka ubah, Pak. Setelah hak ditambahi nun, hintah. Nah, ini terjemahnya jadi berubah. Hittah, ampuni dosa kami. Hintah, gandum. Nah, ini kan orang nyambung. Disuruh minta ampun malah minta gandum. Sama dengan kalau sekarang kita keluar dari kamar mandi disuruh mengucapkan ghufranak, malah mengucapkan duit, minta duit kepada Allah. Nah, lucu seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, maka tafsirannya surat ini atau ayat ini kita bisa temukan di dalam hadis yang sahih. Saya ingat saya dalam Sahih Bukhari, mari kita lihat. Nah, ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qila li Bani Israil, dikatakan kepada Bani Israil, udkhulul baba sujjada wa qulu hittah, masuklah ke pintu Baitul Maqdis dengan rukuk dan ucapkan hittah. Fabaddalu, maka mereka mengubah. Yang diubah tidak hanya satu, Pak, dua yang diubah, karena perintahnya kan dua. Disuruh masuk dengan sujud, ini perintah pertama. Disuruh mengucapkan hittah, ini perintah kedua. Dua-duanya diubah. Fadakhalu, lalu mereka pun masuk, yazhafun, dalam keadaan
merangkak ala astahihim, pada pantat mereka. Jadi disuruh membungkuk berarti menghadap ke depan, malah dibalik, Pak. Pantatnya dulu yang didahulukan. Ini kan kurang ajar banget, nyediti Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan habbatun fi sya'rah, dalam riwayat yang lain hintatun fi sya'irah. Jadi disuruh mengucapkan hittah malah mengucapkan habbah atau mengucapkan hintah. Mereka minta habbatun fi sya'rah, meminta biji gandum, meminta hintah. Nah, inilah yang dimaksud fabaddal, mereka mengubah. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tidak boleh diubah-ubah, jangan diubah-ubah. Salat misalnya, Allahu Akbar, ini sudah baku seperti ini, jangan diubah-ubah. Jangan pakai mazhab Hanafi yang mengatakan boleh diganti Allah Kabir, Allahul Akbar dan sebagainya. Nggak bisa. Allahu Akbar, udah Allahu Akbar. Tidak usah ditambah-tambah kemelinti Allahu Ta'ala Akbar, Allahu Azza wa Jalla Akbar. Itu seperti itu, sikap kemaki seperti itu. Kenapa saya katakan kemaki? Seolah-olah dia lebih paham daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajari Allahu Akbar, malah dia mengatakan Allahu Ta'ala Akbar. Seolah-olah mengatakan, wahai Nabi, ajaranmu kurang sempurna, lebih baik yang saya ucapkan Allahu Ta'ala, karena memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang ajar sama Nabi kayak begini. Maka tidak usah peduli dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang di Jakarta. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Mereka mengumandangkan azan digonta-ganti, Pak. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pakai sayyidana. Tujuannya bagus, saya tahu tujuannya menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak usah neko-neko begitu. Nanti lama-lama fabaddala, nanti lama-lama semuanya diganti-ganti nanti. Coba kalau azan dari awal sampai akhir diubah gitu gimana? Allahu tabaraka wa ta'ala akbar, Allahu tabaraka wa ta'ala akbar. Nah, yang mengganti begitu mengatakan, karena Nabi Muhammad dihormati dengan sayyidana, Allah lebih berhak dihormati, tambah tabaraka wa ta'ala. Nah, rusak nanti semua lafal azan. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama berubahnya jadi total banyak. Sebagaimana orang Bani Israel ini, mereka udah biasa berbuat maksiat dikit-dikit, akhirnya mereka berbuat maksiat kurang ajar besar itu nggak merasa. Nanti akan kita lihat apa yang mereka lakukan terakhir. Jadi puncaknya nanti apa yang mereka lakukan itu gara-gara sedikit demi sedikit, kecil tambah kecil lagi, semakin banyak lagi, semakin besar dosanya. Karena meskipun kecil, dosa itu kalau dilakukan berkali-kali lama-lama menjadi besar. Nah, maka jangan ditiru Bani Israil ini, mengubah-ubah begitu, nggak usah. Rijzun artinya adalah siksa. Tetapi sebagian kitab tafsir saya lihat itu mengartikan rijzun itu adalah adzabun syadid, siksaan yang dahsyat. Jadi tidak cukup hanya siksa biasa, tapi siksaan yang dahsyat. Nah, maka dibedakan antara adzabun dengan rijzun. Kalau adzab itu umum, ya, bisa adzab biasa, bisa adzab ringan. Kalau rijzun ini berarti adzab yang dahsyat. Ada kaidah tafsir mengatakan kullu syai'in fi kitabillah minar rijz yakni bihil adzab. Segala sesuatu di dalam Al-Qur'an kalau disebutkan kata-kata rijz, maka itu maksudnya adalah siksa. Karena begini, dalam bahasa Arab rijzun itu artinya adalah kotoran sebenarnya. Tetapi untuk bahasa Quran, maka rijzun yang dimaksud adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan kotoran. Kemudian Allah mengatakan, wa idhistasqa, dan ingatlah ketika meminta minum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, atau meminta air, meminta kepada Allah, liqaumihi, untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Fakulna, maka kami Allah berkata, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, wahai Musa, al-hajar, pada batu tersebut. Al berarti batu itu, batu yang sudah diketahui. Fangfajarat, lalu mengalirlah minhu, dari batu tadi, ithnata asyrata, 12 ainan, mata air. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap kumpulan manusia, maksudnya setiap kabilah, masyrabahum, tempat minum mereka. Allah mengatakan kulu washrabu, makanlah dan minumlah, mir rizqillah, dari rizki Allah, wala ta'thaw, dan janganlah kalian itu berbuat rusak, fil ardi, di bumi ini,
mufsidin, dalam keadaan melakukan kerusakan. Ini adalah nikmat Allah yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Bani Israel betapa banyak nikmat Allah sudah diberikan tapi mereka tidak mensyukuri. Sekali lagi, untuk kita umat Islam ini adalah pelajaran. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat Allah yang banyak, maka syukurilah nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu syukur sama Allah. Nah, maka kalau Bani Israel ini tidak taat kepada Allah, itu sama dengan menghadapi atau membalas nikmat Allah dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau apa? Tidak mau mentaati Allah, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah. Istasqa Musa, Nabi Musa minta air minum kepada Allah untuk kaumnya. Kenapa minta air minum? Karena mereka sedang disiksa atau dihukum oleh Allah 40 tahun lamanya mereka di satu tempat yang disebut Ardutih, tempat kebingungan, di mana mereka tidak bisa keluar dari tempat ini, Pak. Kenapa mereka dihukum oleh Allah? Gara-gara tadi ayat yang pertama kita baca, mereka disuruh masuk Baitul Maqdis, mereka tidak mau, malah mengatakan pergilah sama Tuhanmu, kami duduk saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Ya sudah, kalian dimasukkan di kampung Tih di sini, kampung kebingungan. Mereka kalau sudah merasa keluar, tiba-tiba mereka sudah berada di tengah lagi, tidak bisa keluar dari kampung tersebut. Ini di mana wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tanah kebingungan ini pada Al-Qur'an, pada surah Al-Maidah ayat 26. Allah mengatakan qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Kalau mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis diharamkan atas mereka. Enggak jadi jatah mereka. Sebenarnya jatah mereka, tapi karena enggak mau masuk, enggak jadi jatah mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Selama 40 tahun mereka akan bingung di dalam bumi, ya, di tempat di mana mereka tidak bisa keluar, yang disebut Ardutih, ya, tanah kebingungan. Nah, Nabi Musa wafat pada masa tersebut. Jadi Nabi Musa wafatnya pada tanah kebingungan ini. Nah, di situ Nabi Musa memintakan air minum untuk kaumnya. Namanya manusia perlu air minum. Allah masih kasih kenikmatan. Nah, ini rahmatnya Allah. Meskipun Allah masih menghukum mereka, ini kan proses menghukum nih, 40 tahun nih. Tapi meskipun di masa menghukum, Allah masih kasih rahmat. Mereka minta air minum, kasih air minum. Nabi Musa alaihissalam berdoa, dikasih. Bagaimana memberi minumnya? Idrib bi'asakal hajar. Jadi Allah itu menyiapkan untuk mereka satu batu. Kata Ibnu Abbas, batunya ini murabba', batunya ini bentuknya kubus kayak Ka'bah. Kemudian masing-masing sisi ini ada 3 pancuran atau 3 keran, berarti ada 12, 4 kali 3 berarti 12. Kenapa 12? Karena di sini kullu unas, mereka itu punya 12 kabilah. Nabi Yakub itu kan ada 12 kabilah keturunannya, punya anak 12, maka masing-masing anak ini menjadi satu kabilah, sehingga mereka menjadi 12 kabilah. Nah, supaya mereka tidak berebut air minum, maka mereka disiapi 12 mata air. Masing-masing sudah paham, ini mata air milik kami, ini mata air bukan milik kelompok yang lain. Paham, sehingga masing-masing tertib mengambil haknya masing-masing, tidak rayahan, tidak rebutan. Nah, itu karena Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka ini salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan tongkat dipukulkan pada laut, lautnya terbelah. Dengan tongkat dipukulkan pada batu, tapi batu khusus nih. Ini bukan sembarang batu, tapi al-hajaro, batu tersebut, batu itu batu yang sudah dikenal, yang bentuknya kubus tadi itu. Nah, saya temukan dalam sebagian kitab tafsir, tapi ini dibaca aja, nggak usah dipercayai, karena biasanya begini nih Israiliyat, bahwa bentuk batu ini agak unik, Pak. Karena uniknya ini saya ingin bacakan untuk antum. Disebutkan dalam Tanwirul Mikbas, al-hajar alladhi ma'ak, yaitu batu yang senantiasa menyertai kamu wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini selama berada di kampung kebingungan ini pergi kemanapun itu batunya selalu mengikuti, Pak. Nah, ini keunikan. Batu tidak punya kaki tetapi selalu bersama mereka. Dimanapun mereka berada, mereka butuh air minum, batu ini muncul, kemudian bisa dipukul, keluar airnya. Wa kana hajaran a'tahu Allahu iyyah, itu adalah batu yang diberikan kepada Nabi Musa.
alaihi 12 thadyan, dia punya 12 pancuran yang kathadiyil mar'ah, bentuknya seperti susunya wanita, menonjol. Yakhruju min kulli thadyin nahrun, nah, dari masing-masing susu itu keluar satu sungai. Nah, seperti ini ya, bahwasanya kerannya bentuknya seperti susu wanita. Ini biasanya cerita-cerita gini apa? Israiliyat. Nah, maka boleh diceritakan, tapi tidak usah kita percayai seperti ini. Quran tidak menyebutkan hal itu. Quran hanya mengatakan al-hajar, dan Ibnu Abbas mengatakan ini bentuknya kotak tadi. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berbuat rusak di bumi. Berbuat rusak bagaimana maksudnya? Sering sudah kita sampaikan, yang dimaksud berbuat rusak itu maksudnya maksiat, yaitu jangan melanggar perintah Allah, jangan melanggar atau menyelisih Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa berbuat maksiat itu disebut berbuat rusak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di darat dan laut gara-gara tingkah manusia. Jadi maksiat itu yang menyebabkan terjadi kerusakan-kerusakan. Seandainya tidak ada maksiat, tidak perlu ada gempa dan sebagainya. Karena itu Sayyidina Umar kalau diberitahu bahwasanya di suatu kampung ada gempa, kalimatnya Sayyidina Umar nggak panjang-panjang. Naik mimbar, beliau hanya mengatakan dua kata, madza ahdatstum, kalian sudah melakukan kemungkaran apa kalian? Kok bisa gempa seperti ini? Langsung ditanya begitu, nggak panjang-panjang. Kenapa? Gempa nggak bakal muncul kalau nggak ada maksiat. Nah, gara-gara maksiat, madza ahdatstum, kalian melakukan dosa apa kalian? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa il qultum, dan ingatlah ketika kalian mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak akan sabar, ala ta'amin wahidin, atas satu makanan. Fad'u lana, maka berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, yukhrij lana, supaya dia mengeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ard, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa itu? Mim baqliha, sayur-sayurnya, wa kithaiha, timunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, kacang Mesir nih Bang, kacang Arab, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala, maka Nabi Musa menjawab, atastabdilun, apakah kalian minta ganti, alladzi huwa adna, dengan sesuatu yang lebih rendah, billadzi huwa khair, sesuatu yang dia itu lebih baik. Jadi yang lebih baik malah minta ganti yang lebih rendah. Ihbitu misran, turunlah ke kota manapun juga. Fa innalakum, maka sesungguhnya bagi kalian, ma sa'altum, apa yang kalian minta itu, ya, di mana-mana ada itu yang kalian minta itu. Wa duribat, dan ditetapkanlah alaihim, atas mereka, adzillatu, kerendahan, wal maskanatu, dan kemiskinan, kefakiran. Waba'u, dan mereka mendapatkan atau istahaku, ya, berhak mendapatkan bi ghadabin minallah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berhak mendapatkan murka dari Allah? Dzalika, hal itu, bi annahum, dengan sebab mereka itu, kanu, adalah mereka, yakfuruna bi ayatillah, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Tidak hanya itu, wa yaqtuluna nabiyyin, mereka juga membunuh para nabi-nabi mereka, bi ghairil haqq, tanpa hak, ya, jadi membunuh tanpa ada hak untuk membunuh. Kenapa mereka kok bisa sampai membunuh nabi? Dzalika, hal itu, bima asau, dengan sebab mereka dulu berbuat maksiat, wa kanu, dan adalah mereka itu, ya'tadun, biasa melampaui batas. Kata-kata kanu ini fi'il madhi, kemudian ya'tadun ini fi'il mudhari. Kalau ada fi'il madhi kana atau kanu kemudian diiringi dengan fi'il mudhari, ini menunjukkan kebiasaan. Maka terjemahnya wa kanu, dan adalah mereka dulu, ya'tadun, biasa melampaui batas. Ini masih kondisi pada kampung kebingungan tadi. Mereka diberi oleh Allah makanan manna dan salwa, sudah kita bahas pada majelis yang lain. Nah, karena makanannya hanya manna dan salwa, mereka tidak sabar. Mereka mengatakan, lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami tidak sabar kalau makanannya hanya satu. Yang dimaksud satu ini dua tadi Pak, manna sama salwa. Nah, maka yang dimaksud satu itu maksudnya la yataghayyar, makannya tidak pernah berubah.
Jadi bukan berarti betul-betul satu, memang dua jenis, ada manna, ada salwa. Sehingga jangan mengatakan ini Qur'annya bertentangan. Sebagian ayat mengatakan makanannya dua, manna salwa, tapi sebagian ayat mengatakan ta'amin wahid, makanan satu. Berarti Qur'an ini saling bertentangan ayatnya. Enggak ada. Okay? Dalam Qur'an tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam Al-Qur'an ini. Pada surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, andaikan Qur'an itu datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh pasti mereka akan dapatkan di dalamnya ada perselisihan yang banyak. Maksudnya dalam Qur'an tidak mungkin ada perselisihan. Kalau ada perselisihan itu karena kita nggak paham. Nah, maka ta'ami wahid, makanan yang satu di sini, ini maksudnya makanannya tidak pernah berubah. Ngono-ngono wae, manna wa salwa terus. Maka mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam supaya didoakan kepada Allah supaya mereka bisa mendapatkan makanan yang dulu biasa mereka makan, yaitu sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Untuk fum ini banyak perselisihan pendapat. Apa makna dari fum? Tetapi tafsir yang terkenal adalah fum itu artinya sama dengan thum, pakai fa, tafsirnya. Nah, thum dengan fa ini artinya adalah bawang putih. Ada juga yang mengartikan setiap biji yang dimakan manusia itu disebut fum. Berarti kalau pakai tafsir ini beras termasuk apa? Fum. Tetapi tafsir yang terkenal adalah tadi, bawang. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah kalian meminta ganti yang lebih rendah? Padahal sudah diberi yang lebih baik. Yang lebih baik maksudnya manna salwa. Coba dibandingkan Pak, lebih baik mana? Manna salwa dengan yang mereka minta. Sayur sama daging, lebih baik mana? Nah, lebih baik daging ya? Nah, anehnya mereka itu begitu. Jadi orang kalau sudah terbiasa melanggar aturan Allah, pikirannya jadi molak-malik Pak. Ini tolong diperhatikan. Kesimpulan dari ayat ini atau pelajaran yang dapat kita ambil, orang kalau sudah biasa melanggar aturan Allah, pikirannya jadi nggak normal lagi, molak-malik sudah. Melihat daging yang semestinya ini sesuatu yang istimewa, menganggapnya ini remeh, malah minta yang sayur mayur. Lebih bagus mana? Daging sama sayur. Daging lebih bagus jelas. Maka dalam Quran ketika membahas tentang jannah, saya belum menemukan bahwasanya ahli jannah makan sayur mayur, belum menemukan. Adanya di dalam surat Al-Waqi'ah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Buah-buahan yang mereka pilih dan daging burung yang mereka inginkan. Daging burung. Nah, mereka dikasih salwa. Salwa itu sepakat para ulama tafsir itu adalah burung. Udah dikasih yang lebih bagus, malah mereka minta sayur mayur. Manna itu sesuatu yang dimakan tanpa diolah, langsung disendok dimakan bisa. Nah, ini yang mereka minta ini semuanya yang perlu diolah. Sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Ini nggak bisa dimakan langsung. Ya dimakan langsung ya nggak enak. Kacang adas pernah mencoba. Kacang adas tuh kayak kacang hijau itu. Sehingga kalau langsung dimakan gini protol loh ngatos. Perlu dimasak dulu. Dimasak dulu, nah, baru kemudian kayak kacang hijau persis begitu. Cara masaknya, kemudian cara makannya juga sama. Nah, maka ini perlu diolah dulu. Maka di sini Nabi Musa mengatakan billadzi huwa adna. Berarti kalian tuh minta sesuatu yang lebih rendah. Demikian juga yang mereka minta ini sesuatu yang ada baunya yang tidak enak. Fum, bawang putih, basal, bawang merah. Ini kan baunya tidak enak ini. Bahkan dalam hadis disebut sebagai akhbathan, sesuatu yang busuk baunya. Saya temukan hadisnya dalam Sahih Muslim. Coba saya cari, mudah-mudahan ketemu. Fa ukhrija ilal baqi kalau nggak salah. Oh, ini ternyata khutbahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah berkhutbah Jumat. Dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, ta'kuluna syajarataini, kalian itu biasa makan dua pohon, la arahuma illa khabithatain, yang menurut saya itu pohon yang busuk itu, maksudnya busuk baunya. Hadzal basal, yaitu bawang merah, wa thum, dan bawang putih. Ini pakai tha, thum.
Laqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya dulu pernah melihat Nabi, idza wajada rihahuma, apabila mendapati bau bawang putih atau bawang merah, minar rajul fil masjid, dari seseorang di dalam masjid, amara bihi fa ukhrij, maka Nabi perintahkan orang ini disuruh dikeluarkan dari masjid. Nih, jangan masuk masjid. Kenapa? Bau abab muraina. Disuruh keluar kemana? Ilal baqi, ke pekuburan Baqi. Ini tempat yang sepi, Pak. Jadi maksudnya disuruh di tempat yang tidak ada orang supaya tidak mengganggu orang. Nah, ini kalau zaman dulu orang-orang makannya bawang merah, bawang putih. Nah, kalau sekarang mungkin rokok misalnya baunya bisa mengganggu sebelahnya. Nah, mungkin kalau zaman dulu rokok juga diusir sama Nabi. Mungkin loh, saya tidak mengatakan. Tapi yang jelas zaman dulu bawang merah, bawang putih ini diusir sama Nabi. Jangan di masjid. Faman akalahuma, maka barang siapa yang ingin makan bawang merah, bawang putih, falyumidhuma, hendaklah mematikan baunya dengan cara apa? Tabkhon, dimasak dulu. Jadi orang Arab itu sudah biasa, Pak, makan bawang merah, bawang putih langsung dikeletak ngoten, dikeletok ngoten, Nah, itu orang Arab. Saya pernah ngalami waktu di pesantren, ada tamu-tamu dari orang-orang Arab. Mereka kita siapkan sate, ternyata mereka minta bawang putih. Bawang putih yang masih utuh, nggak diapa-apakan. Nah, ternyata setelah disiapkan tuh dikeletuki kayak makan permen gitu, krus, masya Allah. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, maka baunya tidak enak. Maka di sini disebutkan adna, itu lebih rendah. Lebih rendah pertama, kenapa? Karena harus diolah, berarti lebih rendah. Yang kedua, dia baunya tidak enak, adna, ini lebih rendah. Nah, ini orang yang pikirannya sudah terbalik gara-gara sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka yang berikutnya lagi, mereka diberikan adzillah, kerendahan. Kalau zaman Nabi SAW, kerendahannya ini dalam bentuk mereka harus membayar jizyah. Mereka diusir dari kota Madinah, akhirnya mereka tersingkirkan, tidak berada di Saudi, tidak berada di Saudi Arabia, disingkirkan dari Jazirah Arab. Kemudian mereka harus membayar jizyah. Kemudian mereka tidak boleh memakai pakaian tertentu. Mereka tidak boleh pakai kuda, bolehnya pakai keledai. Nah, itu karena direndahkan oleh umat Islam karena mereka tidak mau masuk Islam. Tidak hanya itu, waba'u bi ghadabin minallah. Mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang penting di sini kita dapatkan adalah mereka yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi-nabi. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh. Padahal Nabi Zakaria itu sudah tua renta, baru dikasih oleh Allah Nabi Yahya supaya bisa melanjutkan dakwahnya. Malah dua-duanya dibunuh sama Bani Israel. Nabinya mementingkan bagaimana supaya umatnya mendapatkan hidayah sehingga minta diberi keturunan, malah diberi keturunan oleh Allah, malah dibunuh semuanya. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Kok bisa-bisanya suatu umat membunuh nabinya, gimana? Sepele sebabnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dulu-dulu mereka itu berbuat maksiat, dulu-dulu mereka itu suka melanggar aturan Allah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya maksiat itu kalau dilakukan terus-menerus tanpa kita iringi dengan kebaikan, tanpa kita bertobat, itu lama-lama menimbulkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Jadi jangan kira orang itu berbuat maksiat langsung blus gitu, enggak. Orang maling sesuatu yang banyak, besar. Kenapa? Dulu-dulunya sudah maling yang kecil-kecil dulu. Awalnya maling kotak infak masjid, berapa rupiah sih di masjid itu? Paling biasanya orang infak kan 2.000-an, jarang kita menempatkan apa infak di masjid 1.000, jarang. Nah, tetapi karena sering terbiasa mengambil 2.000, 5.000, akhirnya terbiasa kemudian mengambil yang besar. Nah, maka orang seperti itu biasanya. Karena itulah para ulama mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna lis-sayyi'ati akhawatun. Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan buruk itu memiliki saudara-saudara. Artinya mengajak kepada perbuatan yang lain. Nah, ini pentingnya kita untuk berhati-hati. Jangan meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil kalau kita remehkan merentet kepada dosa-dosa yang lain. Ini bahaya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Nah, kalau sudah terhapus, tidak akan numpuk, tidak akan nyeret pada perbuatan dosa yang lain. Nah, itu pentingnya kita diajari Nabi berbuat dosa istighfar.
Karena itu malam ini saya ijazahkan kepada semuanya kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, marilah setiap hari tidak kurang kita membaca istighfar 100 kali. Istighfarnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inilah yang diijazahkan oleh guru kami, Syekh dari Suriah, namanya Syekh Abdul Hadi Kharsyah. Waktu itu kita kajian di Semarang. Nah, beliau mengijazahkan kepada kami semuanya, memberikan wadhifah, tugas, satu hari jangan lupa baca istighfar tadi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Beliau suruhkan untuk minimal 100 kali. Tapi kita baca 3 kali Pak, supaya berkesan. Monggo. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Diulang terus sampai 100 kali minimal dalam setiap hari. Paling bagusnya kalau kita habis bangun tidur, setelah salat tahajud atau sebelum salat tahajud, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, maka ini paling bagus kalau menjelang subuh setelah tahajud. Pada waktu-waktu sahur, yaitu menjelang subuh, hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang baik ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafalnya tadi dipilihkan oleh guru kami tadi, kenapa lafalnya yang seperti itu? Karena hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru rabbakum." Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan tobat kepadanya kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Baghawi, derajatnya sahih. Nah, maka karena lafalnya ini astaghfirullah wa atubu ilaih, oleh beliau disuruh istighfarnya kayak tadi. Ini ditambahi astaghfirullahalazim karena lafalnya Nabi tidak harus mengucapkan astagfirullah gitu aja. Beliau hanya mengatakan saya istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya, maka ditambah al-azim, nggak ada masalah untuk memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang kiranya dapat dibicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan maksiat-maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu akan menarik kepada maksiat-maksiat yang lain yang akan bertumpuk-tumpuk sehingga kemudian muncul kemaksiatan yang terbesar. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.